saya rasa satu kunci untuk bisa memakai AI dengan baik ada nama conversational skill. Mengapa? Karena ini satu conversational chatbot. Dan itu di dalam namanya, dalam bentuknya. Sama dengan kalau orang pintar dengan WhatsApp, waktu work from home, mereka bisa karena mereka just tanya dengan cepat-cepat dan itu oke lah, mereka bisa mengatur semua. Saya sudah lihat Bu Yulia pintar dengan WhatsApp bisa memberi instruksi yang jelas, orang kirim and bisa kerja dengan baik. Lewat satu kotak kecil, hanya satu little chatbot. Ada orang lain yang ternyata tidak bisa. And so, satu hal yang penting lagi itu skills. So, sekarang saya akan coba share screen, and saya akan mulai dengan yang ini aja. Minggu yang lalu, Yulia memberi satu khotbah 2 minggu yang lalu, dan kami lihat berapa banyak cara untuk bisa dipakai dengan baik-baik. Hari ini saya curang, saya pinjam khotbah itu, dan saya akan share seperti apa hasilnya. Oke, mungkin lebih baik saya bikin much bigger. Oke, sekarang saya akan bilang, saya kasih khotbah dari minggu yang lalu, dan saya bilang ini satu draft. Dan so draft, dan saya mikir kalau saya sudah lakukan semua, sampai saya punya draft yang bagus, itu akan bisa menolong dengan cara apa? Oke, and so saya tanya itu, apakah kamu bisa bantu untuk mengcek apa ada kurangan yang bisa ditambah dalam draft khotbahku? So saya pakai itu untuk review khotbah saya. And itu bilang, dan maaf kepada Bu Yulia, berjudul Aku Peduli Misinya, setelah dibaca, berikut adalah beberapa saran. Pengantar harus lebih menarik. Mungkin kalau tambah cerita atau ilustrasi yang menarik perhatian. Cerita yang berkaitan dengan topik misi bisa jadi pembuka yang efektif. So, itu bisa mengusul daripada yang pembukaan mungkin belum menggigit. Okay? Penggunaan ayat Alkitab. Anda telah menggunakan ayat itu sebagai landasan teologis dan seterusnya. Tetapi misalnya ayat tentang pentingan misi atau mungkin ada ayat lain yang bisa mendukung poin Anda. Kalau saya punya ayat fondasi daripada itu, saya bisa bilang, dan ini dicerminkan dalam seluruh pesan daripada Alkitab. Ini ayat-ayat lain yang omong hal yang sama. Ini tidak hanya misi Allah dari amanat agung satu tempat, tapi ini misi Allah daripada Kejadian pasal 12 sampai Wahyu. Ups, aplikasi praktis. Mana interaksi dengan jemaat? Perlu kesimpulan yang mungkin lebih kuat. Dan itu punya usulan bagaimana visual dan media. Apakah ada visual dan medianya yang kuat? Khotbah tidak terlalu sensitif untuk konteks budaya dan sosial. Dan manakah ada testimoni, lebih lagi testimoni pribadi. Cerita tentang pergumulan diri sendiri dengan firman-Nya dan mengapa hidupmu sekarang peduli atas misinya dan tidak hanya sampaikan cerita tentang orang lain yang pedulikan and the penutup. So anyway, itu just satu kritis yang dilakukan oleh itu. Sekaligus karena saya Thank you, curious. Pak. Ya, and maaf. Mungkin nanti kalau saya khotbah lagi saya akan tambahkan beberapa itu ya. Sangat bagus banget usulan dari AI. Ya itu kelemahan khotbah saya kira. Ya, nah saya tanya sekaligus apakah ada kesalahan ejaan dalam draft, oke? Ternyata cara menggunakan Tuhan, ternyata kata dipanggilkan bukan bahasa Indonesia, harus dipanggilkan. Kata sandwich, karena cara ditulis harus S besar. Ada kesalahan penggunaan tanda baca, konsistensi istilah. Kadang you pakai kata murid, kadang pengikut, dan tidak konsisten bolak-balik, hampir acak. Dan penggunaan kata asing seperti digital biblical literacy. Kalau ada, mungkin itu baik untuk mendefinisikan dan seterusnya. Okay, well, that's not too bad. Sekaligus saya tanya, karena ini sesuatu yang sangat baik. Kalau saya sudah tulis draft, sekarang saya akan tanya, membuat garis besar untuk poin-poin utama. Saya mau tahu, apakah AI bisa mengerti dengan jelas apa yang saya sampaikan? Kalau ya, dan itu cocok dengan apa yang saya mau sampaikan, masuk akal. Kalau itu mengerti sesuatu yang beda, mungkin apa yang ada di sini dan apa yang keluar dari mulut tidak cocok. Okay, so anyway, judul apakah? Ya, ini judulnya dan ayatnya, pentingan misi, tantangan misi, peran gereja dan komunitas, kisah nyata dan kesaksian, aplikasi praktis dan penutup. Tapi saya lihat sesuatu yang tidak muncul di sini, dan itu
fokus kepada digital dan modern. And so, you dengan mungkin kurang jelas lewat slides, you punya contoh-contoh di PowerPoint, tapi dengan verbal, you tidak bisa sampaikan dengan cukup jelasnya. And so, guys besar ini dirancang untuk memberikan struktur yang jelas dan mudah diikut. And so, itu okay dari sisi struktur, tapi beberapa hal yang you harapkan tidak dicerminkan di situ. Okay. Now, saya sekarang secara lebih umum. Sebelum saya sampai khotbah ini di gereja saya, apakah ada usulan tentang apa lagi yang saya bisa lakukan untuk khotbah yang lebih baik, untuk dampak yang lebih dalam? Ingat, saya sudah siapkan draft dan kasih draft kepada AI. Dan itu mulai dengan hal pertama sebelum you khotbah, right? Apa? Persiapan pribadi. AI cukup pintar untuk tahu ini bukan tentang AI, bukan tentang kata, tetapi bagaimana hatimu, doa dan renung. Habiskan waktu bersama Tuhan, minta bimbingan dan hikmat dari Tuhan, dan memahami mendalam. Pastikan benar-benar menguasai apa yang email sampaikan. Lebih daripada itu, keterlibatan jemaat. Apakah ada pertanyaan yang interaktif atau rhetoric? Apakah ada cerita atau ilustrasi yang mereka bisa identify with? Media, visual, and so on. Penggunaan bahasa. Mungkin Bu Yuda pakai bahasa yang seperti orang yang lulus dengan S beberapa kali. Keterlibatan emosional. Sekarang itu harus pakai bahasa yang punya ekspresi, intonasi. Dan lebih lagi, itu lanjut. Usulan, aplikasi praktek, apakah hanya ada usulan, tapi langkah-langkah konkret sampai call to action. And contoh nyata. Mungkin lebih lagi contoh nyata dari kehidupan diri sendiri. Itu persiapan yang sulit ya. Khotbah sudah mulai hidup dalam aku untuk waktu saya sampaikan. Tak hanya ada aplikasi, tetapi dari dalam hidupku. Penutup yang kuat dan jelas tindak lanjut, and so on. Okay. Wah. Persiapan yang lebih baik. Kalau saya sadar, saya mulai menggali lebih lagi. Okay. Penelitian dan studi. So, persiapan khotbah yang efektif dan berdebat melibatkan beberapa langkah penting. And itu bilang, okay, penelitian dan studi. Mungkin saya harus untuk saya mendalami studi Alkitab, rujukan teologis, dan pemahaman konteks. Lagi, refleksi, doa, meditasi pribadi. Saya mungkin harus kembali kepada waktu dengan Tuhan. Dan satu buku yang sangat saya suka, yang saya bisa lihat dari sini, itu nama Hermeneutic Spiral. Nah, saya lihat di sini, kalau saya sudah siapkan draft, tidak berarti saya siap untuk menyampaikan khotbah. Itu berarti saya siap kepada kaki Tuhan lagi, untuk bergumul, untuk refleksi, untuk spiral, untuk iterasi. Sekali lagi, saya bergumul untuk bagaimana bisa ditajamkan dan dibikin lebih baik. Berarti bisa mengembangkan pesan. Draft, kalau saya hanya lakukan Sabtu jam 12 malam, mati aku. Tapi kalau saya sudah siap beberapa hari sebelumnya, saya bisa mengembangkan. Lihat lagi struktur khotbah. Cocok atau tidak. Poin-poin utama. Amanat jelas atau tidak. Penyusun naskah dan latihan. Persiapan tambahan. And even memahami audience. Apa kebutuhan jemaatnya. Apa konteks budaya. Itu akan beda untuk setiap jemaat. So, khotbah yang sama, kalau saya sampaikan di dua gereja yang beda, harusnya memahami audience. Dengan cara yang beda saya sampaikan khotbah. Saya bergumul dengan Tuhan, bagaimana aplikasinya di sini. Lebih lagi, kalau saya sudah sampaikan itu kepada jemaat dan Jumat atau Sabtu, saya sampaikan kepada youth group, remaja dan pemuda. Harus memahami audience. Dan jelas review, feedback, dan terakhir, persiapan spiritual. Gimana kesiapan hati, percaya dan berserah. Percaya bahwa Tuhan akan menggunakan Anda dan berserah pada bimbingannya. Roh Kudus bisa kerja dan memberi hidup kepada firman-Nya. Okay, suara and mental, duanya penting. And ada teknis daripada sound systems and so on. Refleksi pasca khotbah, evaluasi diri, doa syukur, and get feedback. Okay, khususnya saya tadi fokus bukan untuk persiapan dari awal seperti Google, seperti research. Untuk bagian kemarin tadi yang saya bilang bagian PA sudah cukup. Dan kalau ada yang mau bisa lihat dalam archives. And itu sesuatu yang sangat dimampu, dimungkinkan.
PA bersama dikayakan, dikuatkan oleh AI, sama dengan software, sama dengan web, dan sama dengan buku, dan semua alat-alat ini bisa lengkapi pengalaman untuk persiapan bagian dari PA. 3-4 langkah pertama. Tapi saat saya punya sesuatu untuk sampaikan, dan saya sudah bikin rough draft seperti tadi, saya dari itu sudah bisa pakai AI untuk dapat feedback. Seperti saya bilang, satu teman, satu pasangan, satu pendeta lain, dan saya bisa pakai hikmat daripada itu sebagai alat untuk menolong aku. Oke, saya punya yang lain, and Ya, saya kasih komentar sedikit dulu, boleh Pak Max? Saya pause, Ya. Go ahead, silakan. Ya, terima kasih. Jadi Pak Andre tadi yang minta demo sudah didemokan oleh Pak Max ya, tapi bukan untuk persiapan khotbahnya, tapi pasca persiapannya. Maksudnya gini, AI yang didemokan Pak Max ini AI untuk menganalisa khotbah yang sudah saudara persiapkan, untuk minta feedback dari AI bagaimana bisa lebih baik, kekurangannya apa. Itu tadi semua itu adalah pendapat dari AI yang diberikan ketika Pak Max mengatakan apalagi yang kurang dengan khotbah ini, apalagi yang bisa ditambahkan dengan khotbah ini, apa yang bisa membuat khotbah ini setelah pasca itu, untuk apalagi yang harus dilakukan setelah pasca khotbah nanti. Sekarang saya akan memberi contoh in real life, in real time, karena saya tahu Natal datang dengan terlalu cepat. Berarti saya share screen lagi. Alright, dan maaf ini dalam English, so ada cara untuk saya Indonesia kan? Automatic translate? Okay. So, saya terjemah seluruhnya dalam bahasa Indonesia. Okay. Sebentar, ini akan Ya, diterjemah AI bisa dalam banyak bahasa ya Bapak Ibu. There we go. Jadi tidak harus pakai bahasa Inggris. Oke, sudah kelihatan dan dalam bahasa Indonesia. Hai, saya orang Kristen yang mencintai Alkitab. Saya perlu menulis khotbah. Apa langkahnya? Ternyata itu sangat setuju. Ini bikin 6. Saya pilih topik, pelajari Alkitab, kembangkan garis besar, menulis khotbah, latihan, sampaikan khotbah. Langkah apa yang dapat Anda bantu dalam harapan dan harap sebuah secara spesifik? Ternyata sebagai AI itu tahu, itu bisa menolong untuk pilih topik. Itu bisa menolong untuk meneliti Alkitab, untuk mengembangkan garis besar. Saya dapat membantu Anda dalam menyusun khotbah Anda, untuk mengatur poin-poin, subpoint, dan referensi tulisan. Saya bisa bantu untuk menulis, termasuk untuk latihan. And umpan. So, saya sekarang mau persiapkan khotbah Natal. Tolong beri saya beberapa ide dan ayat-ayat terkait. Saya baru lakukan itu, and itu mengusul arti penting kelahiran Yesus Kristus. Dan itu memberi apa inti yang paling penting termasuk ayatnya. Atau penggenapan nubuat kelahiran Yesus, dan itu menggenap daripada perjanjian lama. Atau pesan pengharapan dan pendamaian. Kelahiran Yesus membawa pesan pengharapan ke dunia, dan itu daripada malaikat Maha Suci Allah di tempat Maha Tinggi, damai sejahtera di bumi. Atau peran Maria dan Yusuf, karunia keselamatan kelahiran Yesus. So ini 5 ide. Kalau saya pilih salah satu, dan saya akan di depan matamu, tolong menulis garis besar untuk nomor 3. 3 atau apa? Nomor 4. Okay. So, tadi, here we go. Itu sudah ganti bahasanya, I hope. Anyway, so, tentu saja, peran Maria, kehamilan, Yusuf, dan saya itu memberi ide-ide untuk itu. Dan kalau saya mau daripada itu ada ayatnya, saya akan menggali firman, saya akan lakukan PA, dan daripada itu muncul konsep. Dari konsep, saya akan kemungkinan melakukan seperti ini. Saya matikan AI. Saya stop total. Dan sekarang untuk sehari, saya akan bergumul dengan Tuhan, baca ayat-ayat yang diusul, saya akan pakai waktu, saya akan mungkin ceritakan kepada istri, dan bilang, hey, ada beberapa ide dan dalam conversation. And saya bilang, persiapan khotbah adalah conversation. Jangan itu hanya conversation AI dan saya terus. Tapi conversation dengan Tuhan, conversation dengan pasangan, conversation dengan teman-teman. God's intelligence and God's word akan dimengerti kalau saya baca yang klasik, dan saya mulai dengan Google. Dan sekarang saya tanya,
tentang ayat ini. Saya kepada software Alkitab seperti Sabda, dan saya akan tahu ayat daripada Lukas pasal 2, 1 sampai 5. Dan waktu mereka berjalan ke Bethlehem, dan saya akan lihat dan saya akan mulai dari Matthew Henry, satu commentary devotional. Dan semua ini akan menolong saya untuk masuk dalam teks, untuk dapat ide, untuk mulai dengan mungkin garis besarku sekarang. Dan setelah itu saya akan kembali kepada AI dan saya bilang, hey, ini garis besarku. Apakah bisa menolong saya untuk feedback? Dan saya dapat feedback sedikit. Setelah itu, saya akan menulis sendiri berapa kasarnya untuk AI tak peduli. Dan saya bikin draft kasar. Dan saya bilang ke AI, menolong saya untuk membersihkan bahasa saya sedikit. Dan untuk point dari garis besar saya tadi sangat jelas. Klik. Dan daripada itu, and saya lanjut, dan saat terakhir, dan seperti tadi daripada Bu Yulia, saya bisa sampai kalau saya siap, saya bisa bilang, tolong saya untuk bikin slides, tolong saya untuk bikin slides PPT 20 untuk khotbah saya. Oke? Pak Max nggak share screen ya? Tolong saya bikin 20 slides. Slide pertama, judul khotbah. Dan sedang you lihat itu muncul di depanmu daripada draft Bu Yulia, pendahuluan, pentingan, apa itu misi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kata. Saya bisa tanya untuk images, itu akan tambah usulan images. Dan bukan untuk malas-malas, karena saya sudah bikin draft. Saya sudah menulis, saya sudah sempurnakan itu dengan satu saat saya rasa hati saya siap untuk pesan ini. Sekarang itu menolong untuk bikin visual yang lebih baik, untuk bisa komunikasi dengan lebih baik. And Tara, you sudah lihat dalam 20 slides yang khotbah tadi. So itu menolong dalam persiapan. Dan saya tambah satu lagi. Untuk Terakhir ya Pak ya, waktunya sudah habis nih. Oke, untuk warta gereja, saya mau ada 15 baris untuk catatan dari jemaat tentang khotbah. So, saya bisa sebelum khotbah sudah disampaikan khotbah. Oke, salah ketik tapi ya udah. Ya, and itu bisa menolong untuk beberapa hal. Karena ternyata satu poin yang saya mau sampaikan, kalau saya sudah siap sebelumnya, semua multiplikasi dan semua yang dilakukan dan sampaikan waktu 2 minggu yang lalu, ada banyak yang saya bisa siapkan sekarang untuk itu. Okay, and so, okay, right, here we go. Okay, dalam 5 baris dan pentingan, ruang untuk catatan, apakah, and so itu memberi poin-poin untuk itu, and saya bisa saat yang sama, okay, and so it gives me untuk warta, tempat untuk orang akan bisa catatan yang baik. And seterusnya, saya juga bisa, apakah lagu yang akan cocok untuk khotbah ini. Dan itu akan usul 2-3 lagu. Okay, and so dengan cara seperti ini, saya bisa melengkapi, saya bisa bikin extras daripada khotbah. Tapi seperti Benny bilang, khotbah harus lahir dari hatiku dan bergumulan dari Tuhan. Harus di dalam conversation itu. Okay, here I am, Lord, I will follow Christ, go. And so semua ini ya lagu-lagu yang sangat cocok untuk yang khotbah dari Bu Yulia. Dan saya tahu bagian besar. Setelah ini itu imajinasimu, setelah ini itu tanggung jawabmu. Pakai ini dengan baik-baik, tapi jangan sampai itu menukar pikiranmu. Tuhan sudah memberi kepadamu tanggung jawab dan hati sebagai gembala, hati sebagai bagian dari jemaat untuk sampaikan firman-Nya, bukan untuk sampaikan firman yang pihak lain atau AI siapkan. So, itu yang saya akan bilang, bahaya atau luar biasa ajaib seperti Benny bilang. Ini alat yang up to you, alat Injil atau alat iblis. Ya, hati-hati ya Bapak Ibu semuanya, tadi sudah dikasih demo, termasuk ada Ibu Winarti yang tanya apakah itu tadi berarti draftnya khotbah dimasukkan di prompt di AI ya Bu, ya itu
kita ini nggak bisa workshop ya, jadi kita nggak bisa nuntun satu persatu, tapi silakan saudara coba-coba.